Bentar ya, sebentar. Kita mulai ya. Pas 16.30. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Gimana kabarnya? Masih semangat? Oke. Langsung saja ya kita ke PK. Oke. Nah, sekarang kita belajar PK ya, pengetahuan kuantitatif tentang materi statistika. Nah, jadi biasanya kalau hari Senin kita belajar matematika saintek ya. Nah, oke, kita lupakan sebentar matematika saintek. Kita belajar dulu pengetahuan kuantitatif ya, karena di SNBT adanya itu pengetahuan kuantitatif ya. MTK-nya nggak ada. MTK nanti ada MTK saintek atau matematika dasar ya. Itu nanti adanya di SIMAK atau UTUL ya, mandiri. Nah, kalau di SNBT nggak ada, maka kita belajar dulu tentang PK. Nah, kita langsung mulai aja ya. PK tentang statistika. Jadi pengetahuan kuantitatif ya tentang statistika itu kalau kita lihat dari tahun ke tahun ya di UTBK itu sebenarnya rumus-rumus dasar aja ya, nggak ada rumus-rumus yang susah ya. Ini kebanyakan tentang rata-rata gabungan kan ini beberapa soal tentang rata-rata gabungan, terus ada variansi, ragam, jangkauan. Nah itu aja yang yang keluar ya. Nah, ini di UTBK terakhir juga cuma rata-rata variansi. Jadi nggak ada yang susah. Cuma memang kalau di UTBK ya, itu perlu logika lebih ya. Perlu penalaran lebih tentang soal-soalnya. Kalau secara rumus sederhana ya. Nyari rata, cuma rata-rata ya. Semua sudah bisa ya. Nyari rata-rata. Tapi perlu logika lebih ya. Oke, langsung saja kita mulai ya pembahasan soal-soalnya. Nanti kalau misalkan ada sedikit materi, kita selingkan materi ya. Kita langsung ke soalnya aja. Ini Kak Akib ambilkan dari UTBK atau SBM dari tahun ke tahun ya. Ini dari 2015. Nanti ada yang terbaru di 2019 ya. Ada juga 2020 ada. Oke, kita mulai aja ya. Sudah dikerjakan mungkin nomor 1. Silahkan, ada yang mau menjawab nomor 1? Kalau mau nyoba jawab itu yang Oke, mantap. Berapa ya? yang nomor 1 kan jadinya A plus B sampai plus F. Terus karena mediannya kan berarti bentar. A, B, C, D, E. Ini dulu, jawaban akhirnya dulu deh. Jawaban akhirnya itu 4. 4, oke, sip. Nanti ya kita lihat benar atau enggaknya ya. Oke. Oke. Bagus 4 ya. Sip. Coba kita cek jawabannya benar atau enggak. Atau yang lain boleh diketikkan di kolom chat jawabannya apa ya. Oke, tadi sedikit Sia ngasih caranya ya. Coba nanti kita lihat. Nilai semua tes matematika dinyatakan dengan bilangan bulat 0 sampai 10 dengan median terkecil dan median terkecil ya yang mungkin bagi siswa yang memiliki rata-rata nilai 6 dari 6 kali tes. Nah, jadi di sini kata kuncinya apa? Rata-ratanya itu harus 6 dari 6 kali tes. Kan gitu ya. Terus yang dicarinya apa? Median terkecil. Nah, ini dari 1 sampai 10. Oke,
Jadi ini ada 6 angka ya. Ada 6 bilangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, terus tadi ini harus pula median. Nah, median ya. Median itu nilai tengah kan ya. Ini udah belajar dari dari SD itu median. Median atau nilai tengah. Nah, mediannya di mana? Nah, di sini toh. Mediannya kan di sini ya. Mediannya di sini ya. Caranya gimana? Kalau ada di tengah kayak gini, misalkan ini A tambah B bagi 2 ya. Kalau ada 2 seperti ini. Nah, ini mediannya itu harus terkecil gitu ya. Mediannya itu harus kecil. Nah, yang ditanya nanti median terkecil yang mungkin ya. Nah, median terkecil yang mungkin itu berapa? Oke, sebentar. Nah, supaya mediannya kecil ya. Median terkecil. Nah, jadi yang ditanya nanti mediannya. Oke, supaya mediannya kecil, ini datanya sudah kita rutin ya. Datanya sudah kita rutin. Nah, supaya mediannya kecil, berarti angka setelahnya kan harusnya gede ya. Ya, angka-angka sebelumnya kan gede ya. Maka bisa kita klaim di sini pasti angkanya 10 dan 10 kan. Ya, sekali lagi, supaya mediannya itu kecil, berarti kan angka yang ini sudah diurutkan ya. Angka setelahnya kan harus besar ya. Nah, dan tadi totalnya ya, totalnya ini harus berapa? Dari 6 kali tes ya, rata-ratanya 6. Nah, berarti 6 kali 6 ya, harus 36 ya. Totalnya di sini nanti harus 36. Kan gitu. Di total semua harus 36 dan masih sisa nih. Masih sisa ada 4 digit yang belum terisi ya. Nah, ini masih ada 4 digit yang belum terisi. Nah, ini ada 4 digit yang sisi ini, berarti totalnya harus berapa? Ini kan udah 20 ya, berarti ini harus 16. Ya, gitu. Nah, 16 ini kita distribusikan ke 4 digit ini ya. Nah, 16 ini kita distribusikan ke 4 digit ini supaya nanti medianya terkecil. Oke, misal ya, misal ini dulu. Misal ya, misal ini kita kasih angka 5, nah, berarti di sini harus berapa? 3 ya, ya enggak? Ini kan jadi mediannya berapa? Mediannya 5 kan? Nah, bisa lebih kecil dari itu enggak? Memungkinkan enggak lebih kecil dari ini? Masih bisa memungkinkan kan ya? Apa? Ada yang jawab? Masih Semuanya memungkinkan enggak? 4. Ya, betul sekali ya. Supaya ini lebih kecil lagi, nah, ada yang jawab. Nah, ini supaya lebih kecil lagi, nah, maka ini harus 4 kan? Nah, ini pasti lebih kecil 4, 4 ya. Nah, ya, berarti ini 4. Bisa lebih kecil dari itu enggak? Misalkan 3. Ya enggak dong, ini 3 gitu ya. Jumlahnya harus 16 kan? Nah, di sini kan nanti kan lebih dari 3 ya, kurang dari 16 kan angkanya. Gitu ya. Jadi ya sebenarnya enggak susah ya, rumusnya enggak ada ya. Tapi bagaimana kita berlogika aja. Nah, maka di sini supaya median terkecil yang mungkin gitu ya, yaitu adalah 4. Jawabannya yang B. Nah, ya soal-soal seperti ini tuh sering banget keluar ya. Jadi nggak perlu rumus yang terlalu banyak, tapi perlunya logika aja gitu ya. Nah, logikanya tadi cuma di sini ya. Logikanya cuma di sini. Oh, supaya mediannya kecil, berarti angka setelah median tentu kita kasih angka yang besar gitu ya. 10, 10. Nah, yang mengakibatkan median kan nanti adanya di sini ya. Nah, maka di sini sama yang depan ini kita atur sedemikian sehingga totalnya 16. Nah, gitu aja. Nggak ada cara yang spesial. Oke, silahkan kalau ada yang mau tanya. Sebelum kita lanjut, silahkan kalau tanya dulu. Angka 10 yang kedua dari mana, Kak? Oke, boleh. Apalagi? Kenapa 10 ya?
Kak, tolong ulangin kenapa 10 ada 2. Kak, maaf mau tanya kalau nggak ada rumusnya gini, gimana kalau nilainya banyak? Oke, boleh. Pertanyaan. Kalau nilainya banyak. Ada lagi? Nggak ada ya? Ada pertanyaan tadi 10-nya ya. Nah, 10-nya tadi ini ya, ada median terkecil ya. Median terkecil. Nah, supaya median itu kan adanya di data nomor 3 dan 4 ya. Tadi karena ada 6, maka mediannya kan di sini ya, data ketiga dan data keempat. Nah, data ketiga dan data keempat, supaya mediannya kecil, berarti angka yang lainnya kan harus terbesar ya. Ini tadi angkanya kan paling kecil 0, paling besar 10 ya. Nah, supaya mediannya kecil, otomatis angka setelahnya ini kita beri angka yang paling besar kan. Nah, dalam ini 10 dan 10. Nah, maka yang belakang 16 itu tinggal kita atur gimana supaya paling kecil gitu ya. Paling kecil ternyata paling kecil 4, 4, 4, 4 gitu ya. Jadi kalau 5, 5 di sininya nggak sampai ya. Gitu. Terus gimana kalau angka yang terbesar? Tadi pertanyaan menarik ya. Gimana kalau nanti misalkan angkanya dari bukan cuma 6 ya, tapi ada banyak ya. Nah, kalau soal-soal tipe seperti itu biasanya dia menggunakan rata-rata gabungan ya. Nah, jadi soal yang tipe rata-rata gabungan. Nah, tapi kalau yang tipe soal logika seperti ini, nggak mungkin diberikan ya datanya yang banyak, gitu ya. Bisa diterima? Oke. 36 dapat dari 5. Oh ya, 36 tadi. 36 tadi dapat ini ya. Rata-ratanya kan 6 ya, dari 6 kali tes. Rata-ratanya 6 dari 6 kali tes. Maka 6 kali 6, 36. Maka totalnya harus 36. Gitu ya. Ada lagi? Permisi Kak. Oh, bagus nih. Kenapa enggak 2, 2, 2, 10? Nah, Zahra nih pertanyaan bagus Zahra. Kenapa enggak 2, 2, 2, 10, 10, 10? Nah, kalau 2, berarti rata-ratanya mediannya berapa Zahra? 2 ditambah 10 bagi 2 kan? Nah, 6 kan? Ya, enggak boleh dong. Kan tadi harus terkecil. Nah, ada yang lebih kecil kan dari 6? Ternyata tadi kita bisa menemukan 4 ya. 4, 4, 4, 4, 10, 10. Gitu Zahra. Oke. Bang, kalau misalnya lo kayak gini gimana 10? Ya sama ya sih apa? Evelyn. Nah, sama Evelyn kalau dia itu 10 10 2 2 2 itu mengakibatkan rata mediannya jadi 6. Padahal kita bisa menemukan median yang lain yang kurang dari 6 kan yang dikiranya terkecil ya. Nah, bisa. Oh, bagus nih ada 5 5 3 3 3 novel. Itu 20 ditambah 16 ya. Nah, boleh juga ya. 10 10 33 ini mediannya berapa? Mediannya berarti kan 5 dan 3 ya. Sama kan novel? Nah, ini juga dapat ininya mediannya kan 4 sama jawabannya. Nah, jadi boleh juga ada yang menemukan apa tadi 3 3 3 5 ya. Nah, 10 berapa tadi si novel tadi? Oh, 5 2 kali, 3 2 kali, 10 2 kali. Oke. Oh, kalau ini rata-rata mediannya jadi 5 dong, Vel. Nah, mediannya ini kan jadinya 5. Padahal ini kita bisa menemukan mediannya 4. Ada yang lebih kecil lagi. Gitu ya. Ada lagi. Nah, kalau si punya novel ininya 5 ya. Kak mikirnya hasilnya 4 itu dari 16 dibagi sisanya. Boleh juga siapa itu Mahawira ya. Kan tinggal sisa 4 digit ya. Padahal kita jumlahnya harus 16 gitu ya. Maka kita bagi C 16-nya dengan 4. Boleh gitu. Oke, jawab ya. Ya, jadi diurutin aja ya. Ya, Kaisa harus diurutin kan. Dia median ya. Berarti datanya kan harus diurutkan ya. Ya,
Bentar, satu lagi pertanyaan. Berarti kalau range-nya 0 sampai 20 berarti nanti bilangan kelima sama bilangan keenam 20 dong Kak setelah median. Bilangan kelima dan keenam. Iya, betul. Siapa? Kesha, kalau nilainya rentangnya 20 ya, supaya mediannya kecil, ya berarti otomatis kita ambil yang terbesar kan 20 ya. Oke ya, semoga terjawab. Kita lanjutkan nomor 2 ya. Nah, pelan-pelan kita pahami. Dalam suatu kelas terdapat 23 siswa. Rata-rata nilai kuis aljabar adalah 7. Nah, jadi awalnya ada 23 gitu ya. Rata-ratanya 7. Terdapat 2 orang yang memperoleh nilai yang sama yang merupakan nilai tertinggi. Nah, jadi ada 2 orang ya yang nilainya tertinggi itu nilainya sama. Dan 1 orang memperoleh nilai terendah. Nah, jadi yang nilai terendah juga cuma 1 orang. Rata-rata nilai mereka berkurang 0,1 jika semua nilai tertinggi dan nilai terendah dikeluarkan. Jadi kita keluarkan nilai tertinggi dan terendahnya, maka dia rata-rata jadi berkurang 0,1. Jika semua nilai tersebut merupakan bilangan cacah tidak lebih dari 10, maka nilai terendah yang mungkin ada sebanyaknya. Sering ya soal-soal tipe seperti ini keluar. Nah, gimana? Nah, coba kita data dulu ya. Oke, tadi ada nilai terkecil itu ada 1 ya, nilai terbesarnya ada 2. Nah, terus tadi rata-ratanya 7 ya. Nah, kita susun aja dulu ya rata-ratanya kan. Nah, berarti ini misalkan data bersama ya X1 ditambah X2 ditambah X3 gitu ya. Dan seterusnya sampai datanya 23 ya. X23 kan gitu. Nah, ini dibagi sama 23 ya. Nah, itu harus sama dengan 7 ya. Nah, X1 tambah X23 sama dengan 27. Nah, terus tadi, oh ya, X23-nya nilai sama, nilai tertinggi. Nanti X22 sama X23-nya berarti sama ya. Terus, apa yang dilakukan? Rata-rata nilainya berkurang 0,1. Ya, jika semua nilai tertinggi dan terendahnya dikeluarkan. Nah, berarti jadi gimana? X1-nya keluar, terus X2 dan X23 ya tadi X23 itu sama dengan X22 ya, ini yang tertinggi. Ya. Maka di sini X2 ditambah X3 ditambah sampai X21 ya. X21 ya dibagi 21 ya. Rata-ratanya jadi sekarang datanya jadi 20 ya. Karena berkurang 3 ya. Yang tertinggi itu ada 2, yang terendah, tertinggi, terendah, itu X1 tadi ya. Nah, maka ini datanya kita jadi 20 ya. Berkurang 0,1 berarti 6,9 ya. Nah, 6,9. Oke. Nah, nanti yang ditanya, maka nilai terendah yang mungkin ada sebanyak ya. Maka nilai terendah mungkin ada sebanyak. Nah, ini kan bisa kita eliminasi ya. Nah, X23 ini kalau kita kali 7 ke kanan, berarti kita dapat X1 ditambah X2 ditambah X3 X23 ya. Sama dengan berapa ini? 23 kali 7 ya. 12, 14, 16, 161. Nah, terus yang ini tinggal X2 tambah X3 nah, sampai nanti terakhir X21 ya. X21 berarti sebelumnya ya. Ini titik-titik X21. Nah, itu sama dengan 69 kali 2, 18, 1, 13 ya. 138. Nah, ini dikurang. Hasilnya berarti dapat tinggal ini bukan sampai X21 ya, sampai X20 ya. Karena yang terendah tadi sebentar. Oh ya benar sampai 21 ding.
Karena yang dihilangkan cuma X22 sama X23 ya. Nah, maka di sini dapat X1 ditambah X22 ditambah X23 sama dengan apa ini? 11 kurangi 8, 3. 11 kurangi 8, 3, 5 kurangi 23 ya. Berarti X1 tambah X22 tambah X23 itu sama dengan 23. Nah, dan tadi katanya ya, suku yang tertinggi tadi sama kan? Ya berarti X22 itu kan sama dengan X23 ya. Nah, maka ini bisa kita tuliskan. Gini aja deh supaya gampang ya. Kita misalkan tertingginya itu B gitu ya. Terendahnya itu A kan gitu ya. Nah, maka ini A ditambah 2B sama dengan 23. Ya. Nah, yang ditanya ya, maka nilai terendah yang mungkin. Maka nilai terendah yang mungkin, tadi ini skornya sama ya, dari 0 sampai 10 ya. Tidak lebih dari 10 ya, berarti paling gede ya. Paling gede itu nilainya ya, itu 10 kan. B itu paling gede 10 ya. Nah, coba kita ambil ya, tertingginya itu 10 gitu ya. Kalau B-nya 10 berarti A-nya berapa? Kalau B-nya 10 berarti kan 20 ya. 20 berarti A-nya kan 3 ya. Nah, itu kalau B-nya kita ambil 10 gitu ya. Nah, sekarang kalau B-nya kita ambil 9, A-nya berapa? A-nya berarti 23 dikurangi 18 ya. Nah, berarti 5. Nah, terus kalau B-nya kita ambil 8, maka A-nya sama dengan berarti 23 dikurangi 16 ya. Ada 7. Nah, tapi apakah 7 ini memungkinkan untuk masuk di A? Nah, pertanyaannya, apakah 7 ini memungkinkan dia menjadi nilai A atau nilai terkecil? Mungkin nggak? Ayo, gimana Mas? Mungkin nggak 7 ini jadi nilai terkecil? Jawab apa? Enggak. Kenapa enggak? Jawab yang banyak yang bilang enggak. Kenapa enggak? Soalnya 7 itu median. Nilai terkecil nggak mungkin jadi nilai tengah. Ya, betul. Ya, jadi di sini tadi rata-ratanya 7 gitu ya. Rata-ratanya 7. Nggak mungkin dong dia jadi rata-rata sekaligus jadi nilai terkecil. Padahal ada angka yang lebih besar dari itu kan. Nah, jadi 7 itu tidak mungkin jadi nilai terkecil. Nah, tidak mungkin. Karena apa? Karena tadi rata-ratanya ya 7 ya. Jadi nggak mungkin dia itu sebagai rata-rata juga sebagai nilai terkecil. Oke, gitu ya. Kak Aki ulangin ya. Jadi pertama tadi diketahui dia ada 23 siswa ya, rata-ratanya 7. Ya. Kita misalkan aja ya. Gini ya teman-teman, kalau ketemu soal kayak gitu, X1, X2, X3 sampai X27 dibagi 23 sama dengan 7 kan gitu ya. Itu aja ditulis ya. Terus yang kedua apa? Jika ya ada 2 orang yang dapat nilai tertinggi gitu ya. Jadi X ke-23 sama X22 itu sama gitu ya. Nah, terus nilai terendahnya cuma 1 ya X1. Nah, jika rata-ratanya akan berkurang 0,1. Jika nilai tertinggi dan terendah tadi dikeluarkan, berarti yang kita keluarkan X1, X22 sama X23 dikeluarin. Nah, nyari rata-rata berarti dibagi 20 kan ya. Karena berkurang 3 ya. Hasilnya berkurang 0,1 atau 6,9 ya. 6,9. Nah, kalau gitu, terus kita eliminasi ya. Kita kali silang ya. Tadi hanya ya ini. Dan ini dikali silang ini ke sana ini. Kali silang ke sana. Makanya jadi 161, 138. Terus kita eliminasi, kita kurang ya.
Maka tinggal X1, X2 sampai X21-nya habis ya. Masih ada X22 sama X23 yang akan sama dengan 23. Nah, setelah itu kita misalkan aja ya tadi ya, yang tertinggi itu B, yang terendah itu A gitu ya. Tadi yang tertinggi katanya ini sama ya. Maka X22 sama X23-nya sama, yaitu B jadi 2B. A plus 2B sama 23. Nah, ini yang ditanya itu apa? Jika nilai terendah. Yang ditanya, maka nilai terendah yang mungkin ada sebanyak, jika semua nilai tersebut merupakan bilangan cacah tidak lebih dari 10, maka nilai terendah yang mungkin ada sebanyak berapa? Nah, berarti karena maksimalnya itu 10 ya, kita coba aja dari 10. 10 kita masih mendapatkan nilai A-nya 3, dan ini nggak masalah ya. Pakai 9 dapat A-nya 5, nah terus B-nya 8, ternyata kita dapat A-nya 7 ya. Nah, A7 ini jadi masalah ya, karena nilai maksimalnya, nilai rata-ratanya 7. Padahal nilai A tadi nilai terkecilnya juga 7. Jadi ini nggak memungkinkan. Ya, itu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Yo, silahkan. Aku ulangin. Jadi jawabannya beda. Bentar. Maka nilai terendah yang mungkin ada sebanyak ya. Pertanyaan kan ada sebanyak ya. Kalau ada sebanyak ya ada 2 ya, 3 dan 5 ya. Maka banyaknya ya 2. Itu jawabannya di. Pertanyaannya ada sebanyak berapa kan? Nah, kalau sebanyaknya sebanyak 2 ya, yaitu 3 dan 5. Oke gitu. Yo, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Itu ya silakan. A plus 2B sama 23 itu rumusnya Kak untuk mencari banyaknya nilai terendah. Ya, betul. Jadi dari eliminasi ini tadi, dari eliminasi ini kan dapat X1 ditambah X2, data terkecil gitu ya, ditambah 2 data terbesar tadi sama dengan 23 kan? Nah, atau kita supaya nulisnya gampang aja ya, Kak, kita tulis A plus 2B ya. Gitu ya, betul. Ada lagi? Oke Kak, makasih. Ya. Oke, banyak banget yang ikut ya. Apa nih? Cara dapat 3 dan 5 memungkinkan gimana? Nah, itu. Oh, oke. Oh, masih bingung dapat 3 dan 5-nya ya. Oke. 10 dan 9 apa karena semakin kecil angka B-nya, angkanya udah lewat rata-rata ya, Kak? Oke, jadi 10 9-nya dari mana ya? Sama tadi 3 dan 5. A-nya 3, B-nya 5. Oke. Oke, ya, ada beberapa pertanyaan. Nah, jadi yang pertama, ini ya, dapat 10 dan 9-nya ya. Nah, ini dapat 10 dan 9-nya gimana? Nah, dari sini ya. Jika semua nilai tersebut merupakan bilangan cacah, nah ini semuanya harus bilangan cacah. Tidak lebih dari 10 gitu ya. Nah, kata kuncinya di sini bilangan cacah yang nggak lebih dari 10. Nah, maka nilai tertingginya otomatis 10 kan? Ya nggak mungkin 11, 12 atau yang lainnya ya. Maka ini kita coba B-nya dengan 10 ya. Kita substitusikan ke sini ya. Nah, tadi sekalian dapat 3 dan 5 dari mana? Dari sini. Kita ganti B-nya dengan 10 ya. Berarti 2 ditambah 2 kali 10. A ditambah 2 kali 10 sama dengan 23 ya. Maka A-nya 23 dikurangi 20 ya. 3. Nah, terus kita turun sedikit ya. B-nya jadi 9 ya gitu. Nah, B-nya jadi 9 berarti A ditambah 2 kali 9 sama dengan 23. Kita dapat A-nya 5. Ya. Terus kita turun lagi, B-nya jadi 8 gitu ya. B-nya jadi 8, nah, ternyata dapat A plus 2 kali 8 sama dengan 23, A-nya 7. Ya, yang ini mulai nggak masuk ya, gitu. Ada lagi? Ya, A itu terendah, B tertinggi ya. Oke.
Ya, betul. Yang dicari tertinggi dulu ya, karena sudah diketahui di soal nilai tertingginya sama dengan 10 ya. Ya, masih ada yang bingung, 7-nya nggak memungkinkan ya. Oke, A itu apa sih? A itu nilai terkecil gitu ya. Nah, A itu apa? A itu nilai terkecil. Ya. Padahal rata-ratanya tadi itu 7 gitu ya. Mungkin nggak kita punya nilai terkecilnya itu 7 gitu ya. Rata-ratanya 7, nilai terkecilnya juga 7. Mungkin ya, kalau semuanya 7, 7, 7, 7 gini kan. Ini rata-ratanya 7, nilai terkecil juga 7. Tapi ini kan enggak ya. Ini tuh ada angka sudah dijamin ada 10 ya. 10 sebanyak 2 kali tadi. Nilai terbesarnya itu ada 2. Jadi misalkan ada 10, 10 gini. Ya nggak mungkin dong 7 itu sebagai nilai terkecil, 7 itu juga sebagai rata-rata. Nggak mungkin ya. Nah, itu jawabannya. Oke, bisa dilanjut ya? Oke. Oh ya. X2 tambah X21 tadi dari mana? Nah, satu lagi terakhir ya pertanyaannya. Ini ada yang tanya, ini dapat dari mana ya? Ini dapat dari mana? Ya dari ini tadi. Nilai tertinggi. Nah ini. Jika nilai tertinggi ya, nilai tertinggi dan nilai terendah dikeluarkan. Ya, itu ya dapatnya dari sini ya. Jadi yang tanya ini dapat dari mana? Oke, gitu ya. Nggak usah dicatat, nanti Kak Akib kasih screenshot PDF screenshot dari materi yang kita bahas kali ini ya. Jadi nggak usah dicatat, cukup disimak aja ya. Oke, kita lanjut. Masih banyak soalnya. Nomor 3 ya. Salah seorang siswa mengikuti 6 kali ujian. Oke, dengan nilai ujian. Oke. Salah seorang siswa mengikuti 6 kali ujian dengan 5 ujian pertama adalah ini. Jika semua nilai dinyatakan dalam bilangan asli yang tidak lebih dari 10 dan rata-rata 6 kali ujian lebih kecil dari mediannya, maka nilai ujian terakhirnya mungkin ada sebanyak. Oke. Coba, jadi kalau ada median-median dan seterusnya, coba diurutkan ya. Supaya kita nanti gampang lihatnya ya. Nah, jadi di sini ada 5 ujian, terkecil kan 4 ya. Berarti ada 4, ya kan? Terus 5, terus 6, terus 7, 8. Nah, jadi ada 5 yang sudah diketahui. Nah, yang ke-6 yang nggak diketahui. Nah, pertanyaannya, jika semua nilai dinyatakan dalam bilangan asli yang tidak lebih besar dari 10 dan rata-ratanya rata-rata 6 kali ujian. Nah, jadi rata-ratanya 6 kali ujian lebih kecil dari mediannya. Maka nilai ujian terakhir yang mungkin sebanyak. Jadi yang suku ke terakhir ini ya, X ini ya. Nah, suku terakhir kita misalkan X ya. Nah, X-nya itu kita nggak tahu ya. Dia itu yang jelas X ini sudah X itu rentangnya dari 0 sampai 10 ya. Oke. Nah, coba angkanya gitu ya. Angkanya si ini ujian dari mediannya. Oke. Nilai yang paling besar di sini kan 10 ya. Nah, mungkin kita bisa mencoba nih angkanya itu 10 ya, atau kalau yang dari yang paling kecil dulu ya. Dari paling kecil dulu ya berarti angkanya bisa jadi bilangan asli ya. Sorry. Asli. Asli itu dari berapa? Asli dari 1 ya. Jadi asli dari 1, maaf. 1 berarti 1 sampai 10 ya. Nah, ya kita coba aja ya. Coba. Kalau angkanya tadi 1 gitu ya. Nah, 1 berarti dia di sini ya 1. Ya, bisa jadi 2 ya kan? Bisa jadi 3. Ya kan? Nah, bisa jadi 3. Nah, bisa jadi 4 kan gitu ya. Nah, berarti kalau gini, nah, ini ya tetap kan 4, 5,
6, 7, 8, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi nggak apa-apa, kita coba aja ya. Orang cuma paling banyak. Ada 10 kan? Nggak usah khawatir. Dicoba aja. Paling banyak ini 10 ya. Oke, ya. 1, 4, 5. Ini memenuhi nggak? Rata-ratanya kurang dari mediannya. Nah, tadi kan 6 kali ujian. Nah, ini kita cari jumlahnya dulu berapa. Ini jumlahnya berapa? Ya, nggak perlu nyari rata-rata kan jumlah dibagi banyaknya data ya. Banyaknya data di sini ada 6 kan. Berarti berapa nih? 15, 20, 20, 31 ya. Nah, 31 dibagi sama 6 ya. Nah, jadi 5 koma kan. Nah, mediannya itu di mana toh? Mediannya itu kalau bentuknya seperti ini, mediannya di sini toh. Ya enggak? Kak, 30 enggak sih? Gimana? Coba tadi yang bilang. Benar? 31. 31 kan ya? Kan ini 70, ini 15, 20, 30, 31 ya. Oh, sorry, 31 ya benar ya, 5 koma ya. Nah, 5 koma sekian gitu kan ya. Nah, ini padahal mediannya berapa sih kalau di sini tuh? 5,5 kan ya? Nah, mediannya di sini 5,5. Padahal ini 5,1 nggak sampai 5,5 kan ya? Nah, berarti memenuhi ya. Rata-ratanya kurang dari mediannya. Maka ini memenuhi. Tepatnya berapa? 5,17 ya tepatnya. Kalau mau dicari 5,17. Berarti ini memenuhi ya. Memenuhi kan? Nah, terus kalau yang ini memenuhi enggak? Berarti jadi 32 kan? 32 bagi 6. Nah, sekitar 5,3 ya. Memenuhi enggak? Memenuhi juga. Yang ini 33 dibagi 2. 5,5 ya. Memenuhi enggak? Memenuhi enggak? Nah, harus lebih kecil dari mediannya ya, nggak sama dengan ya. Maka di sini nggak memenuhi. Gitu ya. Nah, di sini pasti nggak memenuhi juga ya. Ini 34 bagi 2 itu lebih dari 5,5 kan ya. Nah, yaitu 5,6. Ini nggak memenuhi. Ya, gitu. Tapi belum selesai ya. Ini kan yang nanti yang ditanya ada sebanyak berapa ya. Maka kita harus mencoba kemungkinan 1 sampai 10 ya. Ini berarti tadi kita baru mencoba 1 sampai 4 ya. Oke, kalau sekarang yang kita tambahkan angka 5 berarti gimana? Berarti kan 4 terus 5 kan, 5-nya 2 kali. Nah, 5 yang kita tambahkan kan ada di sini ya. Ya kan? Nah, ini jadi yang biru yang ditambahkan ya. 5, 6, 7, 8. Nah, ini jadi berapa? Kak Akif, itu maaf, itu harusnya bagi 6 ya, Kak? Maaf. Iya, udah. Bagi 6 ya. Oke, makasih koreksinya. Ada lagi? Ya, bagi 6 semuanya ya. Karena banyak kan ada 6 ya. Nah, kalau ini? Lima belas, ini 35 ya. Jadi setelah kan pasti benar nambah satu ya kan, nambahnya kita emang tambahkan 1 ya. Berarti ini kan 35 ya. 35 dibagi 6 berapa? Nah, naik sedikit ya, pasti lebih dari ini 5,6, 5,8. Ini juga nggak memenuhi ya. Karena rata-rata, tadi sekali lagi rata-rata yang ada di sini harus lebih dari mediannya. Ini mediannya masih di sini kan?
Oke, kalau kita tambahkan 6, nah sekarang ditambahkannya 6. Berarti angkanya kalau diurutkan gimana? Ya 4, 5, 6 ya nambahnya. Nah, berarti 6 kan. Nah, yang lainnya masih sama. 6, 6. Sekarang medianya di sini ya, medianya berubah jadi 6. Kan? Medianya dia berubah jadi 6 ya. Kita tulis di bawahnya aja. Medianya sekarang jadi 6 ya. Nah, medianya 6. Terus rata-ratanya berapa? 36 bagi 6 ya. Sama dengan 6. Nggak masuk juga ya. Sekali lagi harus kurang ya. Gitu. Nah, sekarang geser dia ke 7 ya. Sekarang kita geser angkanya jadi 7. Kalau 7 jadi berapa? Di sini aja ya. Berarti 4, 5, 6 ya. Nah, terus tadi ketambahan 7. Nah, terus ada 78. 78 ya. Nah, berarti di sini ya mediannya ya ada 6,5 kan? Nah, 6,5 ini rata-ratanya berapa? 37 ya sekarang ya. 37 dibagi 6. 37 dibagi 6 itu 6, ya. 6,1. Ya 6, ya 6,1. 7. Nah, masih memenuhi ya ini. Rata-ratanya kurang dari mediannya. Ini memenuhi. Oke, sekarang kita geser ke setelah 7 ya, angka yang masuk setelah itu 8 ya. Maka 4, 5, 6, 7 ya. Terus 8 ya. 8 di sini, 8 di sini. Berarti ada 38 ya dibagi 6. 6,3. Nah, rata-ratanya masih sama ya di sini ya. Masih sama rata-ratanya di sini di 6,5. Mediannya. Maka ini juga memenuhi. Nah, oke, 8 masuk ke 9 sekarang coba. 9 masuk enggak? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, 9-nya nambah di sini ya. Ini jadinya berapa? 37 ya. Dibagi 6. Ini kok 39. 39 dibagi 6 ya. Maka 6,5 ya. Ini nggak masuk. Karena ini medianya masih di sini ya, di 6,5 kan. Nah, kalau kita tambah 10, masih nggak masuk juga ya. Nah, nggak masuk juga kalau 10 ya. Ini 4, 5, 6. Nah, ini masih di sini. 7, 8, 10 ya. Ini kan jadi 40 per 6 ya. Pasti 6,5 lebih kan. 6, sekian, lebih dari 6,5 ya. Ini juga masuk. Maka ini yang masuk ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Nah, maka ada 4 yang mungkin. Oke, gitu. Dah, silakan. Sebelum Kak Akib pulang ya, silakan tulis dulu pertanyaannya apa ya, supaya nanti nggak bolak-balik ya Kak Akib jawabnya. Boleh tulis dulu apa yang mau ditanya. Yo, silakan yang mau bertanya. Mediannya kok jadi ada 2, Kak? Oke, itu pertanyaan pertama. Kurang dari 5,5 dan 6,5 ya. Ya, untuk memenuhi. Oke, memenuhinya gimana? Cuma sampai 4. Cara selain nebak ini agak wasting time. Oke. Ada rumusnya. Oke, yang lain? Konsepnya. Ya. Terus? Ada lagi? Oke.
Cara yang lainnya ada lagi? Oke. Langsung. Ada. Oke. Ya, oke, kita jawab ya. Udah ada beberapa pertanyaan. Oke. Coba kita pahami dulu ya soalnya tadi ya. Jadi awalnya ada 5 soal ya. Ada 5 ujian, sorry. Ada 5 ujian. Ada 5 ujian, dari 6 ada 6 ujian, 5-nya udah diketahui nilainya ya. Nah, ada 6, 4, 8, 5, 7 ya. Semuanya bilangan asli ya. Artinya nilainya dia 1 sampai 10 ya. Nah, kita ingin suruh mencari data ke-6 kan gitu ya. Ini sudah ada 5 ujian. Kita suruh mencari data ke-6 ya. Data ke-6. Nah, data ke-6-nya itu berapa gitu ya. Tapi ada syaratnya ya. Syaratnya apa? Syaratnya rata-ratanya nanti harus kurang dari mediannya. Nah, sekali lagi, rata-ratanya harus kurang dari mediannya. Maka ada berapa kemungkinan nilai gitu ya yang dari ke-6. Jadi kata kuncinya di sini ya, yang harus kita cari solusinya. Mediannya rata-rata ya itu lebih kecil dari mediannya. Nah, tuh. Nah, ini ya tadi karena ada 6 ya. Lagi ada 6 datanya otomatis ya, ini tadi ada yang tanya juga nih. Karena datanya ada 6, maka mediannya adalah rata-rata ya, atau dijumlah dibagi 2, data ketiga dan tambah keempat. Ini enggak? Kalau kita punya datanya 6. Atau kalau datanya 5 itu baru data ketiga kan, tengah-tengahnya. Tapi kalau datanya data genap ya, ingat-ingat kalau datanya genap itu berarti 6 ya, ketiga dan keempat ditambah dibagi 2 ya, tengahnya sini kan. Nah, maka coba gitu ya, coba kita data gitu ya, coba kita tuliskan saja ya. Kemungkinan kan cuma ada 10 kan. Cuma ada 1 sampai 10, kita cek apakah dia rata-ratanya itu lebih kecil dari mediannya ya. Nah, di sini kita coba ya 1 sampai 4. 1 sampai 4, 5 dan 6, 1 sampai 5 ya. 1 sampai 5 ini masih menghasilkan mediannya antara 5 dan 6 ya. Nah, sebenarnya gini ya, kalau misalkan teman-teman nggak mau, ini mungkin jadi wastemnya di sini ya. 31 dibagi 6 itu berapa toh? Kan agak susah ya. Nah, sebenarnya teman-teman boleh juga dengan membandingkan nilai ininya ya. Ini 30 kan? Nah, ini mediannya kan 5,5. Berarti nanti nilainya nggak boleh lebih dari ini kan? Maka 5,5-nya coba dikali sama 6 berapa? 5,5 kita kali 6. 6 kali 5, 33 ya. Nah, 33. Jadi selama gitu ya, selama nilai yang dijumlah ini kurang dari 33 ya, nah itu masih memenuhi kan, ini 31, ini 32, berarti ini masih memenuhi kan. Nah ini udah 33, ini nggak memenuhi ya, ini udah nggak memenuhi, ini 34 juga udah nggak memenuhi. Itu ya kalau nggak mau ngitung, mungkin wastemnya di ini ya, ini harus bagikan lumayan ya. Nah, tapi kalau kita sudah seperti ini kan jadi lebih gampang. Nah, kalau yang di sini ya, ini rata-rata sudah 36. Ya, kalau 36 ya berarti di sini coba 6 kali 6 ya. 6 kali 6 36 ya. Nah, 36. Nah, dia harus ya angka yang di sebelah sini itu kurang dari 36 ya. Nah, kurang dari 36. Ini 35. Sorry. Oh, ini tadi masih sampai di sini masih ya. Dari sampai di 5 ini masih pakai yang atas ya, sampai 6 dia harus 36 ya. Kurang dari 36. Nah, ini pas 36 berarti nggak masuk. Nah, sama di sini juga ini kalau kita bagi sebenarnya susah juga ya. Boleh kamu dengan 6,5 ya, kita kali dengan 6 ya. Berapa itu? Karena ini rata-ratanya masih medianya masih 6,5.
0, nyimpen 3, 6,36, 39 ya. Nah, jadi selama masih kurang dari 39 dia masih memenuhi. Nah, ini 37 berarti masih memenuhi, 38 masih memenuhi, ini udah 39, nggak boleh ya. Maka ini sama ini nggak boleh. Gitu. Ya. Semoga terjawab ya beberapa tadi pertanyaan. Oke. Ya, betul. Kalau udah tahu caranya sebenarnya bisa langsung di-skip ke bagiannya. Oke, itu ya. Oke, sip. Oke ya, ini 2000 soal dulu UTBK. Dulu masih SPM 2016 ya. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 4 ya. Oke, nomor 4. Aku screenshot-nya ini nggak muat kalau di sini. Diketahui median dan rata-rata berat badan 5 balita adalah sama. Adalah sama setelah ditambahkan satu data, berat badan balita rata-ratanya meningkat 1. Oke, sebentar aku pindah deh supaya di sini nggak ribet. Bentar ya. Aku pindah ke sini. Oke ya, di sini biar muat banyak. Kita coba kerjakan nomor ini. Suku ini apa typo ya, harusnya nggak ada suku. Kenapa tiba-tiba ada suku ya? Diketahui median dan rata-rata berat badan 5 balita adalah sama. Oke, kita ya. Median sama dengan rata-ratanya. Oke. Setelah ditambahkan satu data, berat badan balita rata-ratanya meningkat 1. Sedangkan mediannya tetap. Nah, setelah ditambahkan satu data ya, mediannya nambah 1. Rata-rata menambah 1, tetapi mediannya tetap. Jika 6 data berat badan tersebut diurutkan dari yang paling ringan ke paling berat, maka selisih berat badan antara balita yang terakhir yang ditambahkan dan balita di urutan keempat adalah. Oke. Supaya gampang kita tulis angkanya A sampai hurufnya A, datanya A, B, C, D, E gitu ya. Oke. Jadi ada 5 balita. Nah, jadi ada A plus B plus C plus D plus E gitu ya. Nah, diketahui median dan rata-rata berat badan 5 balita adalah sama ya. Jadi median sama, rata-ratanya sama. Nah, ini misalnya kita cari rata-ratanya. Berarti kita bagi 5, hasilnya berapa? Coba mediannya berapa ini? A, B, C, D itu mediannya berapa? A, B, C, D. A, B, C, D itu A, B, C, D itu berapa? Mediannya C ya. Oke, mantap. Betul ya. A, B, C, D, E mediannya C ya. Ya berarti rata-ratanya juga C ya. Oke, kaki ulangin ya. Tadi dari 5 ini rata-rata dan mediannya sama kan? Nah, berarti kalau kita bagi 5 ya sama dengan C kan, mediannya 5. Mediannya kan di sini ya, di C ya. Oke. Maka kita dapat persamaan apa? A plus B plus C plus D plus E sama dengan 5C. Gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya berarti kalau C-nya kita pindah ruas ya. A plus B plus D plus E sama dengan 4C ya. Karena 5C dikurangi C ini ya. Oke. Sekarang, setelah ditambahkan satu data, berat badan balita rata-ratanya meningkat 1. Ya, sedangkan mediannya tetap. Oke. Misalkan data yang ditambahkan itu F gitu ya. Berarti kalau ada A plus B plus C plus D plus E plus
F dibagi sama 6, hasilnya berapa? Tadi rata-ratanya meningkat 1 ya. Berarti apa? C plus 1 kan gitu. Ya. Maka bisa kita tuliskan apa di sini? A plus B plus C plus D plus E plus F sama dengan 6C plus 6C plus 6. Ya. Nah, di lain pihak, ya, ini si A sampai E ini A, B, C, A, B, D, E udah ada kan? Apa tadi? 4C kan? Nah, berarti ini bisa kita ganti dengan 4C. Nah, maka ini jadinya 4C ya. Ditambah F sama dengan 6C plus 6. Kan gitu ya. Nah, dipindah ke mana? Ke kiri aja ya. Nah, berarti F min 2C ya. Karena 4C dikurangi 6C. 2C sama dengan 6. Oke. Kita dapat ini ya. Kak, sorry Kak. Ya, boleh silakan. Itu yang C-nya di yang bagian A, B, C, D, F. Itu C-nya dikurang Oh 2 iya, dari ke 6C. sebentar. Pindah ruas. Oh ya, 6C ya. Terus, oke. Oke. Berarti 5C ya. Ya kan? 5C plus 6 ya. Iya, Kak. Oke, sorry. Ini C-nya kita pindah dulu ke sana ya. Maaf teman-teman ini. Ini kita pindah dulu ke sana. Thread ini ya. Terus yang dipakai tadi kan cuma A sampai D, D sampai E ya. Maka 5C ya. Berarti jadi C aja ya. F min C ya. Padahal yang ditanya itu apa sih teman-teman? Data keempat ya. Yang ditanya itu kan data keempat ya. Data keempat berarti sebenarnya data yang ditambahkan dan data keempat. Berarti yang ditanya sebenarnya F min D ya. F min D itu berapa gitu kan ya. Kita dapatnya F min C. Nah, gimana nyari hubungan antara C dan D-nya? Nah, dari ini ya, mediannya sama. Nah, jadi kalau rata-ratanya meningkat 1, ya, tapi mediannya tetap. Nah, mediannya tetap. Mediannya ini apa? A, B, C, D, E, F. Itu mediannya apa? Ayo. Saya nggak ngantuk. A, B, C, D, E, F. Nah, itu mediannya. Ya, C plus D dibagi 2. Ya. Udah? Di sini toh. Mediannya tengah-tengah sini ya. Berarti dapat C plus D dibagi 2 itu sama dengan C ya. Ya enggak? Median yang lama kan C ya. Median yang baru itu C plus D bagi 2 ya. Nah, maka kita dapat C plus D sama dengan 2C. C-nya sama dengan, D sama dengan C ya. Jadi D-nya itu sama dengan C. Berarti C ini boleh kita ganti dengan D gitu ya. Jadi F min D sama dengan 6. Ya ini sama kan? Ya udah berarti jawabannya 6 yang D. Gitu. Gimana? Susah ya? Ya kalau gampang. Kalau soal TPK ya standarnya kayak gini ya. Memang harus berlogika lebih ya. Tapi semoga ini ya kita sudah bahas beberapa soal. Oh tipe-tipenya gini toh. Menyelesaikannya itu kalau rata-rata ya tinggal ditambah dibagi ini gitu kan sebenarnya. Tinggal menyelesaikan itu aja ya. Oke, boleh kalau ada yang mau bertanya tulis dulu di kolom komentar. Baru kita bahas. Agak rumit ya, tapi ya. Bingung ditambah F-nya ya. Oke, ada tanya kenapa ditambah F. Oke, ada lagi?
F berarti dari mana? Oke, 4C plus F ya. 4C plus F. Oke, dapat tanya itu ya sama F tadi. Ya, nanti ini file ini di-share ya. Jadi papan ini nanti Kak Aki screenshot terus nanti di-share ya, jadi nggak usah nyatet. Oke. Ya, ada beberapa pertanyaan. Pertama tadi terkait F ya. Nah, jadi F itu adalah data yang nomor 6-nya ya. Kan jadi tadi baru data 5 ya. Nah, data ke-6-nya itu kita simbolkan F ya. Maka A plus B plus C plus D plus E plus F gitu ya dibagi 6. Nah, tadi rata-ratanya meningkat 1. Nah, berarti A plus B plus C plus D plus E plus F bagi 6 sama dengan C plus 1. Oke. Nah, selanjutnya di sebelumnya tadi kita sudah ketahui bahwa median dan rata-ratanya sama ya. Berarti yang 5 data ya, yang 5 data itu kan A plus B plus C plus D plus E dibagi 5 sama dengan C ya, karena ini mediannya C kan. Jadi median sama dengan rata-ratanya. Maka kita dapat A, B, C, D, E itu 5C. Jadi kalau C-nya kita pindah ke kanan, berarti sama dengan 4C, gitu kan ya. Nah, maka ini boleh ya. Ini kita, oh ini boleh juga ya. Kalau nggak mau dipindah ke sana juga boleh nih. Kalau mau pakai cara yang lainnya. Ini C-nya nggak usah dipindah ke sana kan. Nah, berarti di sini tadi sama dengan 5C gitu ya. Boleh juga kayak gitu. Tapi kalau mau ini dibikin 4C, ya ini C-nya kita pindah ke sana ya. Atau gini deh, aku hapus deh biar jelas ya. Gini, gini aja. Gini aja supaya nggak ribet ya. Ini dihapus aja. Nah, gini aja deh. Ini berarti 5C kan? Berarti sampai ini ya, sampai sini ya. Itu bisa kita ganti dengan 5C. Ya kan? 5C plus F sama dengan 6C plus 6. Nah, pindah ke sini ya. 6C-nya. Maka dia jadi min C kan? Nah, ini pindah ke sini. Nah, maka jadi min C. Berarti F min C sama dengan 6. Nah, terus tadi kita punya mediannya tetap ya. Berarti yang baru itu kan C plus D bagi 2 ya. Sama dengan yang lama yaitu C. Nah, maka ternyata dapat D itu sama dengan C. Maka F min C sama dengan F min D. Yaitu yang ditanya ya. Karena yang ditanya tadi, data yang ditambahkan tadi atau yang F dikurangi selisihnya ya. Data keempat. Data keempat tadi itu D kan. Gitu ya. Oke, bisa ya? Kita lanjutkan. Nah, nanti nggak usah khawatir ini Kak Aki screenshot-nya ya. Jadi nggak usah dicatat. Nah, ini mulai tahun 18 ya. 18 dan 19. Oke, kita lihat nomor 5 ya. UTBK SBM 2018. Ada 11 siswa mengikuti suatu tes. Guru mengumumkan bahwa jangkauan data nilai siswa tersebut adalah 15. Jika diumumkan 3 siswa memperoleh nilainya 100, 1 siswa memperoleh 96, 3 siswa memperoleh 86, maka nilai 2 siswa yang belum diumumkan tersebut paling mungkin. Nah, coba diurutkan dulu ya, supaya nanti mencari jangkauannya mudah. Ya. Tadi yang pertama Pak, kita urutin yang paling kecil ya. 3 siswa dapat 86. Ya ada 86, 86, 86. Terus 1 dapat 96. Berarti 96. Terus ada 3 yang 100. 3 yang 100. Berarti 1, 100, 100, dan 100. Berarti datanya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kok 7? Satu lagi siapa ini? 2 siswa yang belum. Bentar.
jika diumumkan 3 siswa memperoleh 100. 100-nya ada 3 ya. Oh, kurang lengkap. Maaf, ini soalnya kurang lengkap nih. Jadi yang dapat 100 itu ada 3. Betul. Terus yang dapat 96 itu ada 1. Betul. Terus yang 886 itu ada 3. Oke, kayaknya ini maaf ya. Nggak pas soal keliru soalnya. Kaki benerin ya. Oke, jadi yang 100 ini nggak pas. Jadi ada sebentar ini 11 ya. Jangkauan. Oh, jangkauannya 15, datanya ada 11 ya. Oke, jadi kurang lengkap ya. Jadi 100-nya ada 3. Ini kaki benerin. Terus 96-nya 1. Lalu 90-nya ada 3. Ini 90-nya enggak. Ini harusnya 90 ya berarti. Ada 3 memperoleh 90 ya ini harusnya. 90-nya ada 3 kali. Terus 86-nya 2 kali. Ya, ini kan berarti baru 9 ya. Baru 9, padahal ada 11 ya. Nah, berarti masih kurang 2 ya. Terus coba kita urutkan ya. 86-nya 2 kali. Terus dulu. 86-nya 2 kali. Terus 90-nya 3 kali. Terus 96-nya sekali ya. 100-nya 3 kali. Nah. Oke. Nah, terus ditambahkan tadi 2 ya. 2 yang belum diketahui ya. Oke. Misalkan yang 2 itu kita taruh di sini deh. A dan B ya. Tapi ini bukan masuk urutan ya. A, B itu cuma yang belum aja. Yang itu A dan B. Oke. Nah, sekarang jangkauannya ya. Jangkauannya itu rumusnya apa tuh? Jangkauan itu apa? Nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Jangkauannya tadi berapa? Jangkauannya itu 15 ya. Nilai terbesarnya berapa? Ya jelas 100 ya. Nggak ada nilai yang lebih besar dari 100 kan? Dikurangi X min-nya ya. Maka dapat nilai minimalnya sama dengan 85 ya. Berarti antara A dan B itu harus ada angka 85 ya enggak? Karena jangkauannya tadi 15 berarti harus ada angka 85. Ya, 85 ya, kita mungkin masukkan ke sini ya. Nah, ini kita 85. Dah. Maka angka yang belum diketahui tadi pasti 85. Berarti jawabannya itu sebenarnya kalau enggak A ya E ya. Kalau enggak A ya E. Tapi 84 mungkin enggak. Nah, kalau ini kan 85 pasangannya sama 99 ya. Yang satunya 85 pasangnya sama 84. 84 ini mungkin enggak sih? Enggak mungkin. Karena X min-nya tadi itu 85 kan? X min-nya itu 85. Kalau ada angka 84 ya enggak mungkin dong. Maka jawabannya yang A. Gitu ya. 99 dan 85. Gampang ya, ternyata ini UTBK 2018 TKPA. TKPA itu kayak matematika, kayak PK ya kalau sekarang sih namanya PK ya. Kalau dulu namanya TKPA. Jadi anak Saintek maupun anak Soshul mengerjakan yang ini. Oke, silakan yang tanya dulu ya. Baru Kak Akif bisa menjelaskan semuanya ya supaya gampang. Oke, silakan. Karena sudah dikasih tahu di sana tadinya sama jangkauannya. Oke, nilai
Nggak usah pakai rumus ya, tinggal logika doang. Iya, jadi beberapa soal PK ya, itu memang nggak menuntut harus pakai rumus yang panjang ya, cukup logika. Asal 86 dan 90 dari mana? Oh ya, tadi koreksi ya, jadi soalnya memang diganti ya. 86 dan 90-nya tadi diketahui di soal ya, maaf. Jadi ini yang benar ya. Jadi ini kayaknya nggak nulisnya kurang lengkap ya, ini ke bawah itu. Yang ini ke bawah itu kurang lengkap ya. Jadi kita ganti ini ya lengkapnya. 100-nya ada 3 orang, 96-nya 1 orang, 90-nya ada 3 orang, 86-nya ada 2 orang. Jika ada 11 orang ya, maka yang 2 orang yang belum diketahui itu nilainya berapa? Oke, gitu. Bisa ya? Oke. Bisa. Gampang ya. 85-nya ada 2, caranya ini satu lagi gimana? Soalnya tetap kayak gitu. Oke. Nah, kita tadi ada pertanyaan ya. Kalau 85-nya ada 2 gitu ya. Ya otomatis ini ya kita pilih yang lebih dari 85 kan? Kan 85 itu sebagai nilai minimum ya. 85 itu sebagai nilai minimum, maka yang bisa kita pilih adalah 85 dan setelahnya 85 ya. Nah, karena ini nggak ada ketentuan khusus ya, rata-ratanya harus gimana dan seterusnya ya, maka ya sebenarnya bisa 86, bisa 87, bisa 90, bisa pun 100 pun bisa gitu ya. Gitu ya. Tapi kalau di pilihan ini kan yang masuk yang hanya 85 ya sama 99 ya. Jadi karena 85 sebagai nilai minimumnya ya, maka dicari ya, cari nilai yang lebih besar sama dengan 85 gitu. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nomor 6. Jika diketahui kelompok A terdiri dari 4 siswa dan kelompok B terdiri dari 6 siswa, jika nilai rata ulangan kelompok A adalah Q dan rata gabungan kedua kelompok itu adalah ini. Oke, ini rata-rata gabungan ya. Masih ingat? Rumus rata-rata gabungan? X bar gab. Ya, berarti kan tinggal dikali aja ya. Banyaknya yang pertama dikalikan rata-rata yang pertama. Banyaknya yang kedua dikali rata-rata yang kedua. Dibagi totalnya ya. Dalam hal ini N1 tambah N2. Ini UTBK 2019 ya. MTK Sosum nih. Anak Sosum. Kalau sekarang karena nggak ada MTK Sosum ya, adanya PK ya. Jadi ini masuk ke soal tipe PK juga ya. Oke, kita jawab. Jika diketahui kelompok A terdiri dari 4, ya udah kita tulis saja 4 ya. 4 kali. Dan kelompok B terdiri dari 6. 6. Ya, berarti nanti ini 4 ditambah 6 ya. Oke, jika nilai rata-rata ulangan kelompok A itu adalah Q, ini kita tulis Q. Dan jika rata-rata gabungan kelompok A dan B, ini Q plus 2, ya kan? Maka nilai rata-rata ulangan kelompok B, yang ditanya di sini ya, kita misalkan X gitu ya, supaya gampang. Udah, tinggal diselesaikan kan ya? Ini jadi Q plus 2 sama dengan 4Q ditambah 6X dibagi 10. 10-nya kali silang ke sana. Jadi 10Q ditambah 20 sama dengan 4Q plus 6X. Berarti 6X-nya, ini pindah ke sana. Jadi 6Q ya. 6Q plus 20 sama dengan 6X. Maka X yang dicari sama dengan 6Q dibagi 6 semua ya. Berarti kan jadi Q plus dibagi 6 semua jadi Q plus 20 per 6 ya. Atau 10 per 3 ya. Maka jawabannya yang E. Gampang ya. Jadi kita semakin ke sini semakin mudah ya soalnya ya. Tahunnya semakin bertambah. Soalnya semakin mudah ya. Ya semoga nanti tahun ini juga semakin mudah. Ada lagi? Silakan yang mau tanya dulu sebelum dilanjut. Ya betul ya.
Yang susah itu bukan menghitung, tapi memahami maksud soal. Nah, betul. PK bakal kayak gini ya, bisa jadi ya, Revilina. Nah, karena PK, ini juga soal UTBK yang pernah keluar ya. Nggak paham terakhir. Oke, ada lagi? Penerapan matematik. Oh ya. Gini ya, sebenarnya teman-teman. Untuk ngelihat ya, tadi ada pertanyaan menarik nih. Oh ini masuk ke penalaran matematika bukan gitu ya. Untuk teman-teman tahu ya, karena memang tahun ini, atau nanti deh, itu Kak Akib jelaskan setelah ini ya. Kak Akib ulangin dulu ya, bagian ini tadi ya, ada beberapa pertanyaan. Tadi 26 plus 2 itu dari mana? Oke, yang terakhir ya. Oh, ada beberapa pertanyaan. Nah, oke, kita ulangi ya. Ini tentu sudah paham ya, rata-rata gabungannya itu. Tinggal banyaknya data dikalikan rata-ratanya ya. Terus banyak data ditambah, dibagi sama total nilainya. Nah, tadi ada 4 siswa dan 6 siswa ya. Yang pertama itu rata-ratanya Q, rata gabungannya Q plus 2 ya. Nah, yang B yang belum diketahui. Seperti ini. Udah, ini tinggal kita kali silang kan. Ya, ini kan 10 ya. 4 tambah 6, 10. 10 kita silang ke sana aja. 10Q ditambah 20 sama dengan 4Q plus 6X, ya kan? Nah, kita kumpulkan Q-nya jadi 1 ya. 6Q plus 20 sama dengan 6X ya. Terus kita bagi 6 ya ini. Ini bagi 6 aja kan, kita nyari X kan. Kita bagi 6 kan. Nah, maka jadi ini jadi X aja. Ini jadi Q saja, ini jadi 20 per Q kan, semuanya dibagi. Ya, dapat itu. Oke, tadi ya, Kak Akib ingin jawab. Ada yang bertanya soal penalaran matematik ya. Nah, mungkin ada yang belum ikut tes Kak Akib dulu, Kak Akib pernah jelasin juga ya. Jadi soal UTBK tahun ini ya, SNBT. Itu memang matematik itu ada 2 ya, ada PK dan ada penalaran matematik. Atau penalaran matematik itu sebenarnya kata lain dari literasi matematik ya. Jadi silahkan nanti buka, kalau pengen tahu soalnya seperti apa ya, buka aja di webnya SNBT ya. Nah, terus pilih yang framework dan contoh soal nih. Nah, ini nanti teman-teman bisa mencoba contoh soalnya ya. Ini klik aja coba soal. Ngasih nama ya, ngasih asal sekolah terserah, misalkan misalkan aja. Nah, di sini bisa milih ya subtes apa yang pengen diketahui ya. Jadi subtesnya itu kalau di matematik ya memang ada 2 ya, penalaran matematik sama pengetahuan kuantitatif ya. Nah, penalaran matematik misalkan ini ya. Nah, jadi soal-soal seperti ini ya. Penalaran matematik. Nah, rata-rata tadi itu juga bisa masuk ke penalaran matematik ya. Nah, jadi bisa dilihat. Nah, tapi kalau penalaran matematik itu memang nanti biasanya soalnya di sini yang lebih bervariasi ya. Jadi biasanya bentuk pernyataan-pernyataan kayak gini ya. Nah, ini bisa dilihat sendiri. Soal penalaran matematik seperti ini. Kalau mau melihat soal PK kayak apa, ya lihat tadi ya. Nah, gitu. Jadi di statistik ya itu memang beririsan. Statistik ada yang masuk di PK ya, ada juga yang masuk di penalaran matematik ya. Tapi nggak apa-apa kan? Nanti semua juga pasti dapat penalaran matematik dan dapat PK juga. Ya, sekalian menjawab ya. Oke, ada lagi? Langsung lupa. Oke. Oke, kita lanjut ya. Masih ada sekitar 10 menit lagi. Kita lanjut dulu. Oke, lanjut. Nomor selanjutnya. Nah, ini masih
UTBK ya 2019. Nilai rata-rata kelompok A yang terdiri dari 6 siswa 8,5. Rata nilai kelompok B yang terdiri dari 9 siswa 9. Jika pada kelompok A dimasukkan 1 nilai, siswa pada kelompok B dikeluarkan 2 nilai, maka rata-rata kedua kelompok menjadi sama. Jumlah nilai siswa yang dimasukkan ke kelompok A dan 2 siswa yang dimasukkan ke kelompok B itu berapa? Oke. Nah, jadi awalnya aja ya, begini ya. Tadi ada si kelompok A ya. Nah, dan kelompok A itu terdiri dari 6 siswa gitu ya. Yang rata-ratanya sama dengan 8,5 kan? Dan kelompok B gitu ya. Dan kelompok B yang terdiri dari 9 siswa. 9 siswa adalah 9. Nah, rata-ratanya 9 ya. Ya, rata-ratanya 9, jumlahnya juga 9 ya. Ini N ya, kalau mau disimbolkan. Sebarnya juga 9. Nah, setelah itu rata-ratanya jadi sama gitu ya. Jika dikeluarkan, dimasukkan ya. Jadi si A ini nambah 1 nilai gitu ya. Dan kelompok B dikeluarkan 2 nilai. Ini dikurangi 2 nilai. Maka pertanyaannya jumlah nilai yang dikeluarkan dan dimasukkan tadi berapa ya kan? Jumlah nilai siswa yang dimasukkan ke kelompok A dan 2 nilai yang dimasukkan ke kelompok B adalah. Oke. Ya. Yalah, kita tinggal pakai konsep rata-rata kan? Nah. Rata-rata itu kan sebentar NA ya. Ditambah 1. Oke, gini. Ada 6, rata-ratanya 8,5. Ya udah, kita kan kali aja ya. 6 dikali 8,5, ya kan? Ya kan? Habis itu ditambah 1. Ya, berarti ditambah 1. Berarti sekarang kalau tambah 1, orangnya ada 7 ya. Itu akan sama gitu ya. Dengan 9 orang yang rata-ratanya 9, habis itu dikurangi 2 gitu ya. Oh ya, 2 di sini 2 orang ya. Orang tadi kan nilainya berapa kan kita nggak tahu ya. Ini misalkan nilai tadi ditambahkan A gitu aja ya. Tadi yang tambah tadi nilainya A gitu ya. Ini dikurangi 2 orang gitu ya. 2 orang itu misalkan nilainya B dan C gitu aja ya. Dibagi sama berapa? 9 dikurangi 2, 7 ya. Ya. Oke, gini doang. Ini jadi coret kan? Ya, sama-sama di bawahnya ada 7. Nah, 6,5 kali 7, 51. 51 ditambah A sama dengan 81 min B min C. Tinggal dikumpulkan jadi 1 ke kiri. Karena yang ditanya jumlahnya kan A plus B plus C sama dengan 81 min 51 sama dengan 30. Oke, jawabannya yang E. Gitu ya. Gampang ya? Gampang ya, gampang. Ya, namanya juga pengetahuan kuantitatif atau penalaran matematik ya, harus memang bernalar ya. Gampang sebenarnya, tinggal kalau gini ya. Tadi ada yang bingung. Yang susah itu memahami soal gitu ya. Nah, salah satu cara memahami soal itu coba dituliskan gitu ya, teman-teman. Nanti pas UTBK itu juga dikasih kertas coret-coretan. Jadi jangan hanya soalnya dipantengin aja dibaca ya. Nah, maka soalnya apa yang diketahui itu coba ditulis gitu. Oh, ada kelompok A jumlahnya 6, rata-rata 8,5. Ada kelompok B jumlahnya 9, rata-ratanya 9. Habis itu dari kelompok A kita tambah 1 nilai gitu ya. 1 nilai. Yang B keluar 2 nilai. Nah, tadi yang 1 nilai tadi kita misalkan si A gitu ya. Yang keluar tadi kita misalkan si B dan si C. Rata-ratanya jadi sama, gitu kan ya? Nah, berarti ini tadi 6 kali 8,5 bertambah ya, tambah A bagi 7 akan sama dengan 9
kali 9 berkurang 2 nilai min B min C bagi 7. Maka dapatlah A plus B plus C ya. Karena yang tanya tadi kan jumlah ya. Jumlah dari nilai yang masuk dan 2 nilai yang keluar tadi berapa. Gitu ya. Oke, terjawab. Ada yang mau tanya? Ini dikali rata-rata. Oh, kenapa dikali? Bagus tuh. Kenapa N-nya dikali rata-rata? Oke. Min B, min C, bisa kan Kak diganti 2A? Nggak bisa ya. Karena nilai dari nilai yang masuk sama nilai yang keluar tadi itu berbeda ya. Maka nggak diganti 2A nggak bisa. Oke. Tadi kenapa dikali ya? Oke, ada pertanyaan bagus nih. Kenapa di sini dikali ya? Ini ya, tadi yang tanya ini ya. Nah, ini sebenarnya ya tadi ya, konsep rata-rata gabungan ya. Itu konsep rata-rata gabungan ini. Rata-rata gabungan itu data ya. Rata-rata yang pertama dikalikan dengan jumlah data gitu ya. Ditambah, ya ini data, kalau datanya rata-rata lagi ya berarti rata-ratanya dikali jumlahnya ya. Tapi kalau datanya itu sudah diketahui kan tadi, A, B, C tadi, ya A, B, C aja yang di sini ya. Gitu ya. Jadi ini tadi pertanyaan jawabannya konsep rata-rata gabungan ya. Oke, gitu ya. Oh, 7. 7 dari mana? Ya ini toh 7 itu dari jumlahnya ada 6, nambah 1. Jadi 7. Kalau yang 9 tadi jumlahnya awalnya ada 9 orang, berkurang 2. Jadi yang 7 ya. Gitu. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Ada ini UTBK lagi, masih 2019. Ya ini jadi soal UTBK ya teman-teman. Jadi ya soal UTBK memang standarnya seperti ini. Ya ini nanti bisa jadi keluar di PK ya. Bisa jadi keluar di penerapan matematik, bisa jadi ya. Kita lanjut nomor 8. Diberikan data, 7 data ya, yang sudah diurutkan ya. A plus 1, A plus 1, 7, B, 9. Jika rata-ratanya 7, simpangan rata-ratanya 8/7, maka A plus B adalah. Oke. Masih ingat rumus simpangan rata-rata apa? Simpangan rata-rata rumusnya apa? Simbolnya SR ya, simpangan rata-rata itu. SR sama dengan apa? Sigma I dari 1 sampai N harga mutlak ya. XI min X bar dibagi dengan N. Nah, ingat-ingat ya, ini simpangan rata-rata. Nah, selain simpangan rata-rata, ada namanya simpangan baku ya, simbolnya S kuadrat. Kalian yang Kak Akif tuliskan. S kuadrat itu simpangan baku ya. Simbolnya S kuadrat. Variansi atau ragam ya, maaf. S kuadrat itu variansi atau ragam. Variansi atau ragam. Nah, kalau simpangan baku ya, simpangan baku itu baru simbolnya S ya. Nah, maka nanti diperoleh dari akar dari S kuadrat. Nah, kalau simpangan baku atau variansi ragam itu bedanya di kuadratkan ya. Sigma I dari 1 sampai N XI min X bar dikuadratkan dibagi dengan N ya. Bedanya itu dikuadratkan ya. Oke, kita cari sekarang X bar itu rata-rata ya. Nah, simpangan rata-ratanya 87. Ini berarti SR ya. Oke, berarti SR sama dengan, gimana cara nyari SR? Setiap bilangannya kita kurangi dengan rata-rata, gitu ya. Lalu di harga mutlak atau kita ambil positifnya. Nah, kalau kita lihat ini tadi datanya udah diurutin ya. Berarti angka yang A plus 1, A plus 1 ini pasti kurang dari 7.
Kalau B dan 9 ini pasti lebih dari 7. Kan gitu. Nah, supaya positif, hasilnya positif, berarti yang besar kurang yang kecil. Kan gitu ya. Maka yang di sini yang besar otomatis yang 7 ya. Tadi X bar-nya 7 ya. X bar itu rata-rata. Ini kok di sini tuh. X bar di bawah ya sama-sama 7. X bar-nya sama dengan 7 yang ini ya. Nah, berarti kita kurangi 7 dikurangi A, gitu kan ya. Nah, ditambah 7 dikurangi A plus 1. Oke, ditambah 7 dikurangi A plus 1, kan gitu. Terus apa habis itu 7 kurangi 7 ya, atau 0. Terus ditambah B min 7, ditambah B min 7, ya, ditambah 9 kurangi 2 per berapa? Per 7 ya, datanya dan 7. Nah, ini hasilnya harus 8 per 7. Karena tadi diketahui S-nya sama dengan 8 per 7. Nah, nanti yang ditanya A plus B-nya ya. Oke, kita proses aja ya. Nah, Maaf Kak, ya itu silakan. 9 min 7 kan bukan 9 min 2. Ya, 7 ya. Oke, makasih. Aul 9 min 7 ya. Ya, oke. Kita proses ya, kita hitung ya. 7 min A. Oke, tulis saja 7 min A ya. Yang ini 7 min 1 jadinya 6 ya. Maka ini jadi 6 min A ya. Terus ini juga sama 7 kurangi 1, 6 min A. 7 kurangi 7, 0 ya. B min 7. Ini B min 7 juga. Ditambah 2 ya. Dibagi sama 7. Nah, bawahnya sama-sama 7 ya, habis ya. Oke, yang atas kita hitung berapa? Berapa ini? Kayaknya banyak ya. 7 tambah 6 tambah 6. Apa ini? 19 ya. 19. Oh, ada min. Oh, bisa dikurang sama ini ya. Udah 7. Ini bisa dicatat supaya kita ngitungnya nggak ribet nih. 7 kurangi 7 habis ya toh. 6 sama min 7. Ini sama ini sisa 1 ya. Itu berapa? 6 ditambah sama 1 ya. 7 ya. 8 sama dengan 7. Terus yang A-nya ada berapa? 1, 2, 3. Min 3A ya. Plus yang B-nya ada 2 ya. Plus B. Plus 2B. Oke, sudah aku cek. Yang ditanya A plus B ya. Nomor 7. Dua. Oh ya benar ya, jadinya 2B min 3A ya. 2B min 3A. 2B min 3A sama dengan 1 ya. Ini kok jelek tuh tulisannya. Ya. 2B min 3A sama dengan 1. Oke, nah selain itu, apa sih yang diketahui yang lainnya? Rata-ratanya 7 ya. Tadi belum kita manfaatkan ya. Tadi diketahui di soal rata-ratanya 7. Nah, cara nyari rata-rata gimana? Ditambah semua dibagi 7, dibagi banyaknya data ya, yaitu 7, harus sama dengan 7 ya. Oke, Kak Akif tulis di sini ya. Nggak muat soalnya. Rata-rata ya. Rata-rata, ini jumlah semua ya, langsung aja ya. A ditambah A, jadi 3A. Sekarang yang B tambah B, jadi tambah 2B.
sekarang yang angka 1 tambah 1 tambah 7 ya 9. 9 tambah 9, 18. Ya, tadi rata-ratanya katanya 7 ya. Berarti ini per berapa datanya 7 ya. Ini harus sama dengan 7 ya. Kali ke sana ya. 49 sama dengan 3A plus 2B plus 18 dikurang jadinya berapa? 31 ya. 3A plus 2B. Oke, tinggal kita eliminasi ya. Oke, tadi ada 3A plus 2B. 2B sama dengan 31. Ada juga 2B min 3A ya. Min 3A plus B ya. Plus 2B ya. Plus 2B yang tadi katanya sama dengan 1 ya. Oke, kalau ini kita tambah jadinya 4B sama dengan 32. B-nya 8. Kalau B-nya 8, maka A-nya apa? 2 kali 8, 16 ya. 31 kurangi 16, 5 ya. Ya, nanti bisa substitusi ya ke sini misalkan. Maka A plus B-nya sama dengan 15. Oke, yang D. Ya, gitu. Bentar. Ditambah ya 13, maaf. 13, maaf, sorry. Ditambah 13 toh, kok 15 toh. 13 yang B ya. Ya, gitu ya. Oke, jadi enggak tadi kalau tekniknya ya coba dulu aja yang dituliskan itu, yang diketahui itu ditulis gitu ya. Nah, tadi rata-ratanya 7, ya udah berarti semuanya ditambah bagi 7 sama dengan 7 ya, maka dapat satu persamaan gitu ya. Nah, terus dari simpangan baku ya dapat persamaan lagi, ternyata bisa kita eliminasi ya. Gitu. Ada yang mau tanya? Silakan. Oke, ada tanya dari awal tuh. Soalnya ada mutlaknya kayak 8 sama dengan 3,8. Oke. 13 Kak, maaf, Bapak dari mana? Oh, simpangan ya. 18 dari mana? Simpangan dari mana? Ada lagi? Ada B-nya ya. Ya, kalau nggak dikerjain, apa yang mau dikerjain ya kalau semuanya panjang. Oke, gini ya, sedikit. Kalau di SNBT ya, tadi ini banyak tuh yang komentar ya dari kalian. Ini nggak usah dikerjain atau gimana ya, waktunya kurang gitu ya. Jadi kalau di SNBT itu kan memang nggak ada ini ya, nggak ada pengurangan nilai ya. Jadi kalau menurut Kak Akif sih, terus pengalaman yang pada lolos UTBK atau SNBT ya, itu semuanya diisi ya. Jadi nggak usah khawatir di SNBT itu nggak ada pengurangan nilai ya. Isi aja semuanya, nggak masalah ya. Beda kayak dulu ya, kalau benar itu plus 4, salah minus 1 kan dulu. Sekarang nggak ada kayak gitu ya, jadi semuanya diisi. Terus, terus jangan semuanya nggak dilewatin. Ya tetap soal-soal yang menurut kalian itu mudah ya. Terus salah satunya statistika itu kan rumusnya cuma itu aja, nggak ada, atau tadi dia bilang nggak ada rumusnya gitu ya. Nah, rumusnya sederhana ya, jadi kalau bisa soal statistika itu coba dikerjakan ya. Tapi tetap nanti lihat waktu ya, oh tinggal 5 menit ya, 5 menit ya harus semuanya diisi ya, jadi jangan sampai ada yang kosong gitu. Mengomentari yaitu. Ya, kaki ulangin ya. Tadi ada yang tanya 18 dari mana, ada yang tanya simpangan itu dari mana ya. Oke, jadi ada 2 ya. Simpangan itu simpangan rata-rata sama simpangan baku ya, atau ragam. Nah, kalau bedanya itu, cara ngapalnya gampang. Kalau simpangan rata-rata itu di harga mutlakan atau dipositifkan. Kalau simpangan baku ya atau variansi ragam itu dikuadratkan.
Itu bedanya cuma di sini. Tiap nilainya dikurang dengan rata-rata di harga mutlak, atau kalau simpangan rata-rata dikuadratkan kalau simpangan baku ya. Nah, tadi kita punya rumus simpangan baku itu dimutlakan gitu ya. Nah, tapi supaya mudah ya, sebenarnya kan mutlak itu positif ya, berarti nilai yang terbesar kita kurangi aja sama nilai yang terkecil kan gitu ya. Yang terbesar sama yang terkecil. Nah, kalau yang mau dikurangkan tadi kan dikurangkan dengan 7 ya. Nah, maka angka-angka di belakang 7, sebelumnya 7, otomatis 7 dikurangi berapa. Tapi kalau setelah 7 ya, angkanya dikurangi 7, kan gitu. Nah, maka di sini kita menuliskannya yang depan ya, 7 min A, 7 kurangi A plus 1, 7 kurangi A plus 1, 7 kurangi 7. Nah, tapi setelah sini dibalik ya, B dikurangi 7, B dikurangi 7, 9 kurangi 7, supaya menghasilkan bilangan masih positif gitu ya, dibagi 7. Terus ini tinggal operasi dasar biasa ya. Nah, maka kita dapat suatu persamaan ini ya, 2B min 3 sama dengan 1. Terus yang kedua, dapat dari rata-ratanya 7. Rata-rata tinggal ditambah dibagi banyak data ya, banyak data 7. Kita tambah ya tadi, A ditambah A tambah A jadinya 3A. Yang B tambah B jadinya 2B. Yang angka ya, 1 tambah 7 ditambah 9, maka jadi 18. Dibagi 7, harus sama dengan 7 ya, tadi rata-ratanya 7. Garis silanglah ke sana ya. Maka jadi 49, dapatlah 3A plus 2B, 31. Terus tinggal eliminasi deh. Dapat A dan dapat B-nya. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Siapa ini? Oke. Wah, udah maghrib di sini. Kita sampai jam sudah lebih ya, 18:12 ya. Oke. Gitu ya, teman-teman. Nanti pembahasan ini Kak Akib kirimkan ke Kak Faisal ya. Mungkin Kak Faisal nanti diupload di drive atau di mana ya, kurang tahu ya. Di sistemnya ya, di soal tadi ya. Nah, nanti silakan mau dipelajari ya. Nah, terus kalau masih ada yang dibingungkan ya, boleh ditanyakan ke Kak Akib. Terus sekali lagi Kak Akib terbuka ya. Kalau ada teman-teman yang nggak bisa soal PK ya, khususnya soal PK, nanti silahkan boleh dikirim chat ke Kak Akib, dikirim, terus nanti saat sesi pembahasan kayak gini ya, bisa kita bahas bersama gitu. Jadi mungkin kalau ada soal-soal yang nggak tahu nih, kirim aja ya, nanti pas sesi belajar hari Senin seperti ini ya, Senin 4:30 ya, bisa kita bahas ya. Jadi supaya soal-soalnya nggak melulu dari Kak Akib ya. Siapa tahu soal-soal kalian jauh lebih bagus ya. Atau soal-soal Kak Akib ini terlalu mudah gitu ya. Nanti bisa soal-soal dari kalian ya. Soal apa saja, yang penting soal PK ya. Gitu. Atau soal penerapan matematik kalau masih ada hubungan dengan PK boleh juga sih, nggak apa-apa. Itu dulu ya. Oke, Kak Akib kira cukup ya pertemuan kita hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi minggu depan. Sekali lagi semangat ya belajarnya. Tinggal beberapa hitungan hari ya. Hitungan hari. Semoga nanti sukses ujiannya bisa diterima di PTN favoritnya. Kak Akib tutup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Makasih ya semuanya. Kita tutup.